Pengimbasan Guru Belajar Asesmen Kompetensi Minimum oleh Bu Siti Mukaromah dari SMKN Gudo Jombang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan guru semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu untuk kegiatan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM. Perkenalkan, nama saya Siti Mukaromah, tenaga pengajar dari SMK Negeri Gudo Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang urutan kegiatan yang kita laksanakan dalam kegiatan seri asesmen kompetensi minimum. Jadi yang pertama, untuk pra kegiatan sudah kita laksanakan, kemudian prosesnya. Nah, untuk saat ini kita akan melakukan pengimbasan kepada teman rekan guru. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, perlu saya sampaikan di sini untuk program atau tujuan daripada asesmen kompetensi minimum adalah untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum atau yang disebut dengan AKM. Nah, di sini permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan yang muncul adalah yang pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Kemudian yang kedua, adanya banyak pemahaman tentang pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional itu sendiri. Kemudian yang ketiga, guru bisa mengetahui bagaimana cara membaca hasil asesmen nasional. Yang keempat, supaya kita memahami sebagai tenaga pengajar bagaimana untuk menindaklanjuti hasil asesmen nasional yang sekarang programnya akan dilaksanakan. Kemudian untuk manfaat daripada asesmen nasional, yang pertama di sini sebagai potret kualitas pembelajaran. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, dasar untuk penyusunan program. Nah, program di sini tentunya untuk peningkatan kualitas pembelajaran sekolah, baik melalui jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan atas. Untuk jenjang pendidikan dasar, nanti program asesmen ini dilaksanakan di jenjang atau tingkat sekolah dasar kelas 5. Kemudian untuk jenjang pendidikan yang menengah di kelas 8 dan untuk pendidikan atas di kelas 11. Nah, ini perbedaan dari sini asesmen dengan ujian nasional. Kalau ujian nasional ini acuannya pada siswa yang duduk di kelas atau jenjang akhir. Sehingga kalau di SMK atau SMA yang melaksanakan itu adalah kelas 12, untuk jenjang menengah kelas 9, kemudian untuk jenjang dasar itu di kelas 6. Nah, sehingga untuk nanti pelaksanaan bimbingan atau diklat pada Bapak Ibu guru atau tenaga pengajar melaksanakan atau melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran secara mandiri. Nah, di mana program pembelajaran ini dengan alokasi waktu selama 32 jam pertemuan yang nanti Bapak Ibu dapat
mengatur sendiri jadwalnya secara fleksibel. Artinya di sini kita bisa memilih jadwal atau tahap atau angkatan yang mana yang akan kita ikuti. Nah, untuk program BIMTEK Guru Belajar Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM ini disusun dengan memadukan tahapan dan pendekatan modular, yang mana bisa memfasilitasi peserta untuk melakukan personalisasi pembelajaran. Nah, selain itu, untuk pelaksanaan program asesmen ini dapat mendorong guru atau tenaga pendidik untuk saling belajar dengan guru yang lain dalam hal berbagai praktek pembelajaran. Nah, tentunya di sini untuk jenjang atau lintas program mapel apa saja. Jadi tidak terpaku atau tidak hanya terkonsep pada satu program pengajaran saja. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam asesmen ini informasi-informasi yang dapat kita peroleh di sini ada 3 instrumen utama. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Nah, untuk asesmen kompetensi minimum tentunya kita harus memahami atau mengetahui bagaimana untuk fokus yang kita bahas saat ini, AKM. Nah, intinya atau pada dasarnya AKM di sini mengukur kompetensi mendasar pada literasi membaca dan numerasi siswa. Nah, ini penekanannya pada literasi membaca dan numerasi siswa. Nah, mungkin bisa saya jelaskan di sini atau sedikit saya jabarkan. Untuk asesmen literasi membaca yang meliputi 1. Memahami, 2. Menggunakan, 3. Mengevaluasi, 4. Merefleksi. Kemudian yang asesmen numerasi apa saja? Di sini ada memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kalau mengaplikasi ini kita artikan sebagai penerapan, aplikasi atau penerapan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau peserta dalam ujian nasional itu seluruh siswa yang dimana jenjang tingkat yang ditentukan itu harus mengikuti rangkaian kegiatan dalam ujian nasional. Nah, tapi untuk pelaksanaan AKM ini, jadi nanti tidak semua murid harus mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, tapi dipilih secara acak, dipilih sampel secara acak. Jadi tidak semuanya dari tingkat jenjang pendidikan yang tadi saya jelaskan di awal, dari dasar, menengah, dan atas, itu tidak semuanya harus mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, tapi secara acak yang berlaku untuk seluruh satuan pendidikan. Kemudian untuk AKM ini pelaksanaannya secara adaptif. Jadi siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Jadi kalau di ujian nasional itu ditekankan pada penilaian, tapi kalau dalam AKM atau asesmen kompetensi minimum ini adalah mutu, jadi karakter siswa, ditekankan pada itu. Karena sudah kita ketahui untuk AKM itu mengukur kompetensi mendasar
yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Jadi itu. Jadi tidak diukur berdasarkan penilai tingginya nilai siswa yang diperoleh, tidak, tapi mutu atau karakter. Kemudian asesmen kompetensi ini didasarkan atau disusun ya, sesuai dengan indikator-indikator kompetensinya yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinu. Nah, untuk komponen AKM tadi sudah dijelaskan di awal, ditekankan pada literasi membaca dan numerasi. Nah, untuk yang literasi membaca di sini ada 3 bagian: konten, proses kognitif, dan konteks. Untuk konten yang mencakup mengenai teks informasi, teks diksi. Kemudian untuk proses kognitifnya itu meliputi menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteksnya yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini Bapak Ibu, saya kira penjelasan untuk tentang komponen AKM yang mana ditekankan tadi pada 2 ruang lingkup, literasi membaca dan numerasi. Semoga untuk video pengimbasan ini bisa bermanfaat untuk peserta didik dan untuk tenaga pengajar, Bapak Ibu guru khususnya. Dan untuk program-program komponen asesmen kompetensi minimum ini bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk kedepannya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka internet, kemudian cari link untuk SIM guru belajar. Kita siapkan nomor SIM PKB dan passwordnya. Kemudian kita bergabung untuk guru belajar. Klik cari. Pilih asesmen kompetensi minimum. Nah, nanti ada tahapan kegiatan. Yang pertama adalah pra kegiatan. Kita siapkan akun SIM PKB, kemudian persyaratannya, dan langkah mendaftarnya, jadwalnya panjenengan pilih sendiri nanti sesuai waktu dan kegiatan. Kemudian tahapan yang kedua proses. Yang kedua proses, nanti ada penyelesaian aktivitas, terus durasi, kemudian asesmen. Setelah asesmen ada materi, kita pelajari dulu materi-materinya. Terus kemudian di sini ada kendala secara teknis. Setelah tahapan proses tersebut, langkah berikutnya adalah pasca, yang nanti bisa dilaksanakan dengan pengimbasan. Setelah pengimbasan kepada rekan guru, kita akan mendapatkan sertifikat dan piagam. Kemudian kalau sudah langkahnya kita tahu, pra, kemudian proses, kemudian pasca, kita kembali untuk rangkaian untuk pra kegiatan sudah, kemudian
Kemudian kita pilih ini asesmen kompetensi minimum. Kita klik asesmen kompetensi minimum. Nah, di situ muncul kegiatan yang harus Anda selesaikan. Ini kita akan melaksanakan kegiatan untuk yang sudah kita baca tadi, pra, proses, dan pasca. Nah, sekarang prosesnya dulu, monggo Bapak dengan laksanakan dulu sesuai dengan stepnya atau urutannya. Stepnya kalau tidak salah ada 45. Nah, itu sampai nanti prosentase 100%. Jika belum 100% bisa jangan lanjutkan, pokoknya selama masih dalam rentang kegiatan sesuai jadwal yang jenengan pilih.